Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu saya mendapatkan undangan dari satu kampus untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Di belakang panggung saya terlibat diskusi yang cukup menarik dan hangat dengan para petinggi kampus itu. Dan karena saya berusaha untuk mencairkan suasana dan mencari bahan percakapan, saya nyeletuk saja secara random, apakah di kampus ini ada keberpihakan kepada salah satu calon presiden? Mereka menjawab bahwa ya kami kampus swasta dan yayasan-yayasan kami, petinggi-petinggi kami memang berpihak pada salah satu paslon. Dia mengatakan secara jujur demikian. Lalu saya katakan ya sudahlah, tidak jadi masalah karena itu adalah hak politik dan selama tidak mengganggu profesionalisme, selama tidak mengganggu pengajaran dan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di kampus ini, saya pikir ya tidak jadi masalah, itu bagus-bagus aja gitu. Keberpihakan di dunia politik itu adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi kemudian mereka nyeletuk bahwa ya masalahnya di situ. Masalahnya adalah keberpihakan itu justru telah mengganggu sistem edukasi di sini, sudah mengganggu penyelenggaraan pendidikan di sini. Maksudnya salah satu kubu itu meminta kepada yayasan untuk meminta orang-orang di sini untuk menyoblos salah satu calon presiden. Sedangkan dosen-dosen atau akademisi-akademisi di sini tentu saja tidak mau terikat dengan pernyataan itu. Makanya banyak di antara mereka yang milih calon yang lain. Nah, ini ternyata menghasilkan sebuah konflik internal. Ada di antaranya yang akhirnya kubu-kubuan, ribut-ributan di WA, kemudian ada job-job yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya, ada pengucilan-pengucilan pada pihak tertentu dan sebagainya. Saya pada waktu itu jadi wow juga gitu. Sejauh yang saya ketahui, pemilu sekarang itu jauh lebih adem daripada pemilu yang sebelumnya. Tetapi bahkan yang adem sekalipun seperti ini, ada masalah-masalah fanatisme, ada masalah-masalah yang justru malah mengganggu profesionalisme di kampus. Saya kemudian berpikir liar bahwa jangan-jangan inilah yang mendorong Pak Mahfud MD untuk keluar dari kabinet. Jangan-jangan Pak Mahfud MD mengalami fenomena yang sama, yaitu pengucilan. Maksud saya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pak Presiden kemarin sudah menyatakan bahwa Presiden dan jajaran menteri berhak dan boleh untuk kampanye, berhak dan boleh untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada salah satu paslon. Dan kita semua mengetahui, walaupun tidak ada kabar resminya, bahwa Presiden cenderung atau mendukung paslon nomor 2, di mana anaknya ada di sana. Kan begitu. Nah, mungkinkah ketika Presiden dan kabinet banyak yang kemudian berpihak pada 02, Pak Mahfud merasa terkucilkan karena beliau adalah corongnya 03. Sehingga dengan demikian muncullah konflik internal atau konflik status di mana beliau tetap harus berpihak kepada negara, tetapi negara yang dimaksud itu banyak dimiliki oleh pejabat-pejabat yang pro terhadap lawan politiknya dalam kampanye tahun 2024. Mungkinkah seperti itu sehingga Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dari kabinet yang ya walaupun pengunduran ini adalah sesuatu yang sangat biasa, tetapi timingnya memang cukup kontroversial. Tetapi Pak Mahfud MD sendiri jelas mengatakan bahwa dia mengundurkan diri alasannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan, untuk menghindari konflik status, di mana dia pengen fokus untuk berkampanye, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan hak berpolitiknya, dan karena itu maka dia tidak boleh mengganggu gugat pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tata negara, karena dia adalah kementerian Menko, kemudian khawatir bahwa Kemenko itu akan terganggu kalau beliau kampanye, maka beliau memilih salah satu saja, dan karena itu maka beliau mengundurkan diri. Kan itu alasannya. Alasan yang saya pikir sangat-sangat gentle, di mana dia mengundurkan diri gara-gara dia pengen fokus pada satu hal. Begitu kan? Nah, tetapi kalau memang pernyataan Pak Mahfud itu adalah seperti ini, dan itu adalah mewakili alasan dari dalam hatinya, maka kita harus menemukan, harus menggarisbawahi beberapa poin. Mungkinkah Pak Mahfud MD mengatakan seperti itu adalah sindiran keras atau tamparan keras pada Pak Jokowi? Maksudnya Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat dan lain sebagainya itu boleh berkampanye dan boleh menunjukkan keberpihakannya. Nah, ini kemudian disanggah oleh perbuatan Pak Mahfud di mana dia harus keluar dari kabinet karena dia berpihak pada 03. Dia tidak mau ada konflik kepentingan, dia tidak mau ada kebingungan-kebingungan dalam menentukan statusnya, atau karena dia misalkan terkucilkan dalam diskusi-diskusi kenegaraan di masa kampanye seperti sekarang. Mungkinkah seperti itu? Mungkinkah ini adalah sindiran? Kan gini, Pak Jokowi itu kemarin mengatakan bahwa
Presiden dan pejabat-pejabat itu boleh untuk berkampanye dan boleh menunjukkan keberpihakannya, kan seperti itu. Dan beliau kemudian mengutip bahwa ada undang-undangnya yang itu memang diperbolehkan, dipersilahkan tahun 2017 undang-undangnya. Nah, tapi kan di sini ada masalah etika, lagi-lagi masalah etika, lagi-lagi masalah etos. Jadi begini Baraya, presiden itu adalah representasi dari rakyat. Presiden itu adalah mandataris dari rakyat. Jadi, ketika dia berpihak pada salah satu calon, artinya dia berpihak pada sebagian rakyat dan kemudian menolak rakyat yang lain karena dianggap berbeda haluan politiknya atau karena dia adalah oposisi. Kan seperti itu. Ketika presiden berpihak pada salah satu calon, berarti dia mengabaikan calon-calon yang lain yang juga adalah rakyat dari negaranya. Nah, presiden dalam konteks itu sudah tidak berkeadilan. Begitu kan pola pikirnya. Nah, kemudian Pak Jokowi mengatakan untuk bisa menghindarkan hal-hal yang semacam itu, maka keberpihakan seorang presiden sebagai politisi itu tidak boleh menggunakan aset negara, tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Saya pikir itu juga adalah jawaban yang masuk akal. Cuman balik lagi, kita tidak berbicara soal jawaban, kita tidak berbicara soal teori, kita berbicara pada praktek. Pak Joko ketika dia mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, itu di belakangnya Pak Prabowo dan dia sedang menggunakan pakaian yang menjadi fasilitas negara. Dia ada di Lanut Halim Perdana Kusuma yang ada di fasilitas negara, dan pada waktu itu dia sedang melakukan aktivitas kenegaraan. Jadi dia melakukan aktivitas kenegaraan tetapi sambil mengatakan keberpihakannya kepada salah satu calon, kan begitu. Kemudian kemarin-kemarin kita mengetahui bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini Pak Jokowi diketahui intensif sekali bolak-balik ke Jawa Tengah. Ya alasannya kunjungan kerja. Tetapi kunjungan kerja yang dimaksud itu aneh gitu. Karena kunjungan kerja ke Jawa Tengah bukan bertemu dengan Pak Ganjar sebagai pemimpin di sana, tetapi bertemu dengan koalisi-koalisi 02. Termasuk juga ngebaso sama Pak Prabowo di kandang banteng gitu. Jadi banyak sekali analis-analis yang berpikir bahwa Jokowi dalam konteks ini sedang melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara atas nama kunjungan kerja kenegaraan dengan fasilitas negara, tetapi diduga telah berkampanye demi 02. Kenapa demi 02? Karena dia bertemu dengan koalisi-koalisi 02 dan karena dia menolak bertemu dengan pemimpin dari daerah yang dimaksud itu, yaitu Pak Ganjar. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, apakah sikap Pak Mahfud itu sudah menjelaskan garisnya secara tegas bahwa saya tidak akan mencampur adukan kepentingan negara dengan kepentingan politik, dan saya tidak akan mau mengorbankan profesionalisme saya sebagai menteri dengan berkampanye begini dan begitu, dan saya menegaskan bahwa saya tidak seperti Pak Jokowi yang ketika dia masih menggunakan fasilitas negara, dia mengatakan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Mungkinkah seperti itu? Tapi itu sebenarnya ya hanya disinyalir gitu ya. Jadi maksudnya tentu saja kita tidak memiliki metodologi, tidak memiliki kajian sistematik bagaimana untuk mengetahui motif seseorang gitu. Jadi kita tidak tahu Pak Jokowi itu motif di dalam hatinya itu apa, kan kita tidak mengetahui. Itu hanya disinyalir saja, kan seperti itu ya. Tetapi poin ketiga yang kemudian harus kita pikirkan bersama itu adalah bahwa kalau Pak Jokowi itu ternyata menerima pengunduran diri Pak Mahfud MD, apakah berarti pernyataan Pak Faisal Basri kemarin lalu itu benar? Pak Faisal Basri mengatakan bahwa ada 15 menteri kabinet Jokowi sekarang itu bersiap-siap mengundurkan diri, termasuk di dalamnya Ibu Sri Mulyani. Katanya seperti itu. Ya, klaim itu kita tidak tahu apa latarnya, klaim itu kita tidak tahu apa informasi di belakangnya. Tetapi bahwa yang mengatakannya Faisal Basri itu adalah sesuatu yang memang harus kita pikirkan bersama. Nah, ketika Pak Faisal Basri kemarin lalu mengatakan seperti itu dan kemudian Pak Mahfud MD hari ini atau kemarin itu mengundurkan diri, apakah ini adalah bukti nyata? Dan kalau memang ini adalah bukti, maka apakah Ibu Sri Mulyani dan beberapa jajaran menteri berikutnya juga akan mengundurkan diri dari jabatan kementeriannya? Dan kalau memang itu terjadi dan itu memang ke arah sana munculnya, apakah isu tentang pemakzulan presiden itu memang benar-benar sedang diupayakan sekarang? Jadi di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ada upaya untuk memakzulkan Jokowi. Kenapa seperti itu? Karena sekarang PDIP dan PKS yang itu adalah kelompok-kelompok ideologis yang paling kental, itu kedua-duanya sekarang sudah tidak lagi berpihak pada Pak Jokowi.
Dan ada lebih dari setengah anggota DPR di Indonesia yang tergabung dalam partai yang sekarang tidak menyukai Pak Jokowi. Jadi bagaimana perkembangan selanjutnya, ya kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa panggung politik di Indonesia itu saya sih secara pribadi merasa bahwa itu lebih sebagai sebuah sandiwara yang seru, sandiwara yang meyakinkan daripada sesuatu yang sangat berdampak besar terhadap bangsa Indonesia. Saya pikirnya sih begitu. Kan kemarin lalu kita sudah nonton film Azab, banyak dikritik. Kita nonton Cinta Fitri, kepanjangan, tukang bubur naik haji. Wah, jadi kesana kesini ceritanya. Nah, tetapi cerita atau drama atau sinetron yang ditampilkan di panggung-panggung politik kita nampaknya memang lebih seru dan lebih menarik untuk dikaji. Bagaimana menurut Baraya? Ya silahkan pilih sendiri. Tetapi kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini Pak Guru Gembul sudah ketahuan sekarang pro terhadap 03. Ya tidak begitu Baraya. Nanti dalam waktu dekat, mungkin setelah video ini diupload, saya akan bikin video tentang keberpihakan saya. Kemanakah saya akan mengarahkan suara saya di pemilu tahun 2024. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai.